Salam, selamat datang di kuliah matematika untuk ekonomi dan bisnis ini. Ini adalah modul 2 dari rangkaian kuliah matematika untuk ekonomi dan bisnis. Modul 2 ini diberi judul fungsi konstan dan fungsi linear dan aplikasinya untuk ekonomi dan bisnis. Sesudah mempelajari modul ini dan menyelesaikan soal-soal, Anda akan mampu untuk 1. Mengetahui grafik dan persamaan fungsi konstan sebagai fungsi polinomial paling sederhana. 2. Memahami grafik dan persamaan fungsi linear serta karakteristiknya. 3. Memahami unsur-unsur persamaan fungsi, yaitu intercept dan slope. 4. Menentukan persamaan garis lurus atau fungsi linear. Terakhir, 5. Menerapkan fungsi konstan dan fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. Dalam modul ini kita akan mempelajari 1. Fungsi konstan, 2. Fungsi linear, 3. Intercept dan perubahannya, 4. Slope dan perubahannya, 5. Aplikasi ekonomi dan bisnis, fungsi konstan dan fungsi linear, dan diakhiri dengan soal-soal. Fungsi konstan. Bentuk umum fungsi polinomial adalah Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah AN X pangkat N. Jika pangkat N ini sama dengan 0, maka persamaan menjadi Y sama dengan A0. Inilah yang disebut sebagai fungsi konstan. Secara grafik, dia adalah garis lurus yang datar. Garis lurus yang datar ini bisa bergeser ke atas, bisa bergeser ke bawah. Seperti akan dijelaskan lebih lanjut nanti, intercept garis ini bergeser ke atas atau ke bawah. Fungsi konstan ini diaplikasikan kepada banyak hal, antara lain kurva total biaya tetap. Kita tahu biaya tetap itu adalah biaya yang selalu dipikul perusahaan, biarpun produksi jalan atau tidak, biarpun produksi meningkat atau tidak, perusahaan selalu memikul biaya yang disebut dengan biaya tetap, tentu dalam jangka pendek. Maka secara grafik, fixed cost, biaya tetap yang disebut fungsi itu adalah sebuah garis lurus yang datar. Contoh kedua adalah investasi dalam model penentuan pendapatan nasional. Memang investasi itu dipengaruhi oleh faktor suku bunga, tapi dalam modeling investasi itu sering diperlakukan sebagai variabel eksogen. Akan diterangkan lebih lanjut. Ini berarti investasi itu adalah sebuah fungsi konstan. Jika dilukiskan grafiknya adalah sebuah garis lurus yang datar. Tentu investasi dalam secara grafik bisa bergeser ke atas atau bisa bergeser ke bawah. Itulah dua contoh dari fungsi konstan. Fungsi linear, bentuknya adalah Y sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X pangkat 2 tambah dan seterusnya tambah AN XN. Bila pangkat N ini sama dengan 1, maka persamaan polinomial ini berubah menjadi Y sama dengan A0 tambah A1X. Sekali lagi, jika pangkat fungsi polinomial ini paling tinggi adalah 1, maka kita dapat tuliskan Y sama dengan A0 tambah A1X. Inilah yang disebut dengan fungsi linear. Persamaan fungsi linear terdiri atas dua unsur, yaitu intercept dan kecuraman atau slope. Intercept ini ada dua, yaitu intercept vertikal dan intercept horizontal. Jika garis lurus ini memotong sumbu Y, maka memotong sumbu Y pada sebuah titik, maka titik itu disebut sebagai intercept Y atau intercept vertikal.
Jika garis ini memotong sumbu X pada titik ini, maka titik itu disebut intercept atau intercept horizontal. Memakai persamaan Y sama dengan A tambah BX, maka koordinat intercept vertikal itu adalah 0A. Sedangkan koordinat intercept horizontal adalah minus A per B X. Slope adalah tingkat perubahan Y dalam Y sama dengan A tambah BX untuk setiap satu satuan perubahan X. Notasinya dituliskan sebagai B sama dengan delta Y per delta X. Delta dibaca perubahan. Kita bisa jelaskan pengertian slope itu lebih lanjut. Y sama dengan A tambah BX. Kalau X berubah, tentu Y berubah. Secara matematis dituliskan Y tambah delta Y sama dengan A tambah B kali X tambah delta X. Demikian diuraikan selanjutnya sehingga kita menemukan delta Y sama dengan B delta X. Dituliskan lain menjadi B sama dengan delta Y per delta X. Inilah yang disebut dengan slope itu sendiri. Jadi sekali lagi slope itu mengukur perubahan Y per perubahan satu satuan X. Mengukur perubahan Y sebagai akibat dari perubahan satu satuan X. Slide ini jelas bagaimana intercept vertikal dan horizontal ditunjukkan, demikian juga slope jika fungsi itu adalah fungsi yang menurun, tadi adalah fungsi yang menaik. Lagi mengenai intercept ini, bisa jadi sebuah garis intercept X-nya sama dengan intercept Y jika garis itu memotong titik asal. Atau sebuah kurva tidak hanya memiliki intercept Y. Tidak ada intercept dalam kurva ini. Tidak ada kurva memotong sumbu X pada sebuah titik. Sehingga kita katakan tidak ada intercept X. Tentang slope ini, mari kita jelaskan lebih lanjut. Kita harus paham sekali tentang pengertian slope ini. Juga pengertian tentang intercept. Karena kalau kita memahami dengan baik konsep intercept dan konsep slope, maka dalam fungsi linear maka kita dapat memahami lebih lanjut fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Perhatikan pengertian daripada slope. Katakan persamaan Y sama dengan 2 tambah 3X. Jadi kita katakan jika X berubah, maka Y berubah. Saudara lihat, jika X berubah naik, tentu Y juga berubah. Kita lihat perubahan X, kita andaikan sederhana, perubahan itu semuanya berubah sebesar 1. Tapi karena ini fungsi linear, perubahan Y juga ternyata adalah sama, sebesar 3. Lalu apa itu slope? Slope itu adalah mengukur berapa besar perubahan Y ini per satu satuan perubahan X. Tentu kita hanya membagi 3 dibagi 1 sama dengan 3, 3 dibagi 1 sama dengan 3, dan seterusnya. Ternyata angka-angka ini sama. Itulah sifat utama daripada fungsi linear. Koefisien ini langsung menjadi slope-nya, angka tetap. Jika dilukiskan grafiknya, dia adalah garis lurus yang menaik. Contoh lain adalah ditunjuk oleh tabel ini. Saudara lihat di sini koefisien
slope sebesar -2. Ini menunjukkan bahwa slope persamaan ini adalah -2. Jika dilukiskan grafiknya, maka grafiknya adalah juga garis lurus, tapi garis lurus yang menurun. Ingat, kalau slope itu bukan angka konstan, maka grafik fungsi itu tidak lagi sebuah garis lurus, tapi sebagai apa yang kita sebut dengan kurva. Kurva itu beda dengan garis. Ya. Kurva itu beda dengan garis, walau sering kita saling pertukarkan dalam pemakaiannya. Berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat katakan garis yang menaik, slope-nya positif. Tapi karena garis ini lebih curam daripada garis ini, kita katakan garis ini berslope lebih besar daripada garis ini. Kalau garisnya menurun, berarti slope-nya negatif. Kalau kita lihat kemiringan, keterjalan, slope kedua garis ini, maka garis ini slope-nya lebih besar daripada garis ini. Kalau kita rangkum bentuk-bentuk slope sebuah garis, sekali lagi, ini slope positif, slope negatif, slope 0, slope-nya tak dibersihkan. Memang ini bukan fungsi. Ini bukan fungsi, tapi dia adalah relasi. Kita tidak membahas relasi dalam pembelajaran ini. Kita hanya membahas fungsi. Lagi mengenai slope, kalau sebuah garis lurus memotong titik asal dan mengapit sudut 45 derajat, maka slope-nya itu positif 1. Sedangkan kalau garis itu garis menurun dan mengapit sudut 45 derajat, juga slope-nya ini adalah 1. Tapi karena fungsi menurun, slope negatif, maka slope-nya adalah -1. Anda perhatikan penjelasan ini? Gambar ini menjelaskan fungsi persamaan fungsi yang slope-nya sama, tapi intercept-nya berbeda-beda. Intercept-nya berbeda-beda. Saudara lihat, lebih tinggi ini karena intercept-nya 12. Lebih besar daripada 10. Lebih besar daripada 5. Grafik ini menjelaskan bahwa intercept sama, tapi slope berbeda-beda. Saudara lihat garis ini dan garis ini, garis berwarna merah ini, slope-nya lebih besar secara absolut. 2 lebih besar daripada 1. Jadi dia lebih terjal daripada garis ini. Kita dapat terangkan di sini tentang penentuan persamaan fungsi. Bisa juga kita katakan menentukan persamaan garis lurus. Garis lurus dalam arti fungsi. Ini waktu di SMU kita sudah pelajari ini. Ada beberapa formula. Diketahui ada 2 titik. Titik X1, Y1, titik X2, Y2.
maka persamaan yang menghubungkan kedua titik ini dapat dihitung dengan formula Y kurang Y1 sama dengan Y2 per Y1 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X kurang X1. Ada contoh, demikian seterusnya. Ada 5 formula yang perlu kita pahami terkait dengan penentuan persamaan garis lurus. Demikian fungsi konstan dan fungsi linear secara verbal, secara konseptual tadi sudah kita terangkan tentang khususnya intercept vertikal, intercept horizontal, dan pengertian slope serta besaran-besaran slope yang perlu kita perhatikan, kita pahami untuk memahami perilaku fungsi-fungsi, mulai dari fungsi yang sederhana hingga fungsi yang kompleks. Ada 8 topik sehubungan dengan penerapan fungsi konstan dan fungsi linear dalam ekonomi dan bisnis. 1. Fungsi biaya tetap, fungsi investasi, tadi sudah diterangkan di awal, dan seterusnya. Tadi sudah diterangkan di awal bahwa fungsi biaya tetap dan fungsi investasi mencontohkan fungsi linear. Saudara lihat di sini intercept vertikalnya. Di sini tidak ada intercept horizontal dan slope untuk kedua fungsi ini jelas adalah 0 seperti diterangkan tadi. Sekarang kita lihat aplikasi fungsi linear dalam model pasar. Saudara lihat model pasar ini adalah beberapa persamaan fungsi linear. Kita pertimbangkan sekaligus. Ini adalah persamaan fungsi linear. Persamaan fungsi linear ini sebenarnya membentuk sebuah sistem atau model persamaan simultan yang akan kita terangkan secara khusus bersama matriks dalam modul yang lain. Kita terangkan ini dalam konteks pemahaman fungsi linear. Seperti kita tahu dalam buku teks ilmu ekonomi, kita mulai dengan persamaan fungsi penawaran dengan mengukurkan sumbu datar dengan kuantitas barang ditawarkan dan sumbu tegak sebagai sumbu harga. Kita tahu dalam buku teks persamaan kurva penawaran itu ditarik pada level tertentu, ditarik dari ketinggian ini. Mengapa? Dalam persamaan ini dituliskan bahwa koefisien C ini diberi tanda negatif. Berarti kalau kita tentukan intercept Q-nya, berarti P sama dengan 0, QS sama dengan C. QS sama dengan min C. Kalau kita tentukan juga intercept vertikalnya, berarti QS sama dengan 0, min C tambah DP sama dengan 0. P menjadi C per D. Pada C per D ini fungsi penawaran ditarik. Kedua titik ini dengan memakai kedua titik ini fungsi penawaran ditarik. Ini berarti memang perusahaan hanya mau berproduksi jika level harga di pasar lebih besar daripada titik ini.
dia tidak menghasilkan apa-apa kalau harga pasar pada level ini. Itu alasannya mengapa dituliskan minus C. Coba saja kalau dituliskan C tambah DP, C tambah DP, maka garis penawaran menjadi seperti ini. Ada titik di mana kuantitas ditawarkan positif pada harga sama dengan 0. Ini tidak masuk akal. Ini tidak masuk akal. Tak ada perusahaan yang mau menawarkan barang atau jasa di mana P sama dengan 0. Itu logika mengapa dituliskan QS sama dengan minus C tambah DP. Kalau persamaan permintaan tidak sulit. Kalau P sama dengan 0, QD sama dengan A. Kalau QD sama dengan 0, P sama dengan A per B. Artinya kalau barang gratis secara teoritis, kuantitas barang ditawarkan di pasar adalah OA. Tak ada pembelian barang di pasar kalau harga barang itu terlalu tinggi, katakan pada A per B. Pada titik ini tidak ada kuantitas barang diminta. Demikian fungsi-fungsi ini ditafsirkan secara grafik. Dalam matematika, tentu pengukuran sungguh-sungguh adalah berbeda dengan apa yang dikatakan tadi. Kalau kita tuliskan persamaan QD sama dengan A kurang BP, maka dalam konvensi matematika, sumbu datar ini mengukurkan P, sedangkan sumbu tegak mengukurkan QD. Atau sumbu datar mengukurkan P, sedangkan sumbu tegak mengukurkan QS. Itu konvensi matematika. Berbeda dengan apa yang digambarkan dalam buku teks ilmu ekonomi. Saudara lihat titik keseimbangan pasar pada P bar, Q bar. Sebagai contoh, saudara lihat permintaan dan penawaran pasar bagi suatu produk QID sama dengan 20 kurang 2P, QS sama dengan min 4 tambah 2P. Dengan memakai soal ini, kita sedang mempelajari fungsi-fungsi linear yang dipertimbangkan sekaligus, serta bagaimana kalau garis atau fungsi itu bergeser. Dengan lain kata, kalau interceptnya berubah, apa yang terjadi? Itu yang mau diterangkan dalam model ini. Saudara lihat, karena kenaikan pendapatan konsumen, itu salah satu dari faktor ceteris paribus, maka kurva permintaan pasar naik menjadi 24 kurang 2P. Saudara lihat intercept ini, intercept naik dari 20 menjadi 24. Dengan metode substitusi, kita dapat hitung P sama dengan 6, QD sama dengan 8, atau sama dengan QS sama dengan 8. Jadi titik keseimbangan pasar adalah pada titik 6, 8. Sekarang intercept berubah. Intercept berubah dengan cara pendapatan konsumen di pasar meningkat. Ini berarti intercept naik. Memakai metode substitusi, kita hitung P menjadi 7, dari 6 menjadi 7. Tentu kuantitasnya juga akan naik dari 8 menjadi 10. Dari 8 menjadi 10. Jadi kenaikan permintaan di pasar menyebabkan harga naik dan kuantitas naik. Harga naik, kuantitas naik. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik 14 ini. Di sini kita mengukurkan sumbu datar, sumbu P,
sumbu tegak, sumbu ki, mengikuti konvensi matematika. Saudara lihat titik keseimbangan yang baru 7, 10 bergeser dari titik keseimbangan yang lama 6, 8. Kita juga bisa aplikasikan fungsi linear dalam model break-even point secara grafik. Kita tahu model BIP terdiri dari fungsi revenue dan fungsi biaya. Fungsi revenue ini jelas adalah fungsi yang positif, slope-nya positif, selalu ditarik dari titik asal, karena nggak mungkin fungsi revenue ini memiliki intercept. Katakanlah ditarik dari sumbu ini. Ditarik dari sumbu ini berarti ada revenue ketika penjualan sama dengan 0. Tidak mungkin. Jadi ada logikanya mengapa ditarik dari titik asal. Fungsi biaya ini gabungan dari fixed cost tambah dan variable cost dalam ilmu ekonomi mikro. Kita sudah terangkan tadi fixed cost sebagai angka tetap. Biarpun perusahaan menaikkan atau menurunkan outputnya, perusahaan tetap saja memikul sebuah biaya yang disebut dengan biaya tetap. Sewa gudang, premi asuransi, dan lainnya. Jadi ada logikanya fungsi biaya itu ditarik dari sumbu 3 ini pada ketinggian OF. OF inilah mencerminkan fixed cost, biaya tetap. Dua garis ini sudah disajikan dengan jelas sekali, maka kawasan ini adalah kawasan untung, gain, laba positif. Sedangkan kawasan ini adalah kawasan rugi, loss. Saudara lihat, titik potong ini mencerminkan kuantitas break even, di mana kuantitas di mana R sama dengan C. Hasil penjualan sama dengan biaya. Makin besar selisih R dan C, tentu makin besar laba positif. Keuntungan makin besar. Sebaliknya, makin besar selisih itu, makin besar kerugian perusahaan. Dan ketika perusahaan menghasilkan output 0, maka perusahaan memikul biaya ternyata. Dan itu adalah cerminan dari fixed cost, OF. Dengan memakai angka-angka, katakanlah fungsi cost sama dengan 3Q tambah 6, R sama dengan 4Q. 6 ini disebut fixed cost, sedangkan 3Q ini adalah variable cost. Q ini berubah-ubah dikalikan dengan harga barang, maka 3Q itu adalah variable cost. Fungsi revenue R sama dengan 4Q. Tak ada intercept di sini. Karena kita katakan tadi, tak ada revenue. Ya. Tak ada revenue kalau Q sama dengan 0. Jadi tidak ada interceptnya. Tidak ada interceptnya. Bagaimana titik pulang pokok atau break even point diperoleh? Nah, metode substitusi ini kita memperoleh kuantitas break even sebesar 6, di mana cost perusahaan itu 24 dan hasil penjualan revenue perusahaan itu juga 24. C sama dengan R. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik 16 ini. Saudara lihat grafik R berwarna merah dan grafik C. Saudara lihat titik potong pada 6.24. Artinya jika perusahaan ini menghasilkan output sebesar 6, maka perusahaan ini tidak untung, tidak rugi, ya, tidak untung, tidak rugi, alias mencapai impas, mencapai titik impas. Kalau perusahaan mengetahui titik break even-nya, maka dia tahu kapan seberapa besar bisa output
dihasilkan untuk meraup laba yang optimal. Walaupun di sini belum bisa kita bicara laba optimal, hanya kita hanya dapat katakan makin banyak output dihasilkan, makin lebih besar daripada 6, maka laba perusahaan itu semakin besar, dan semakin besar. Dan sebaliknya, makin perusahaan menghasilkan output di bawah 6, menjadi 5, dan seterusnya, maka laba negatif perusahaan itu makin besar. Sekali lagi, jika output perusahaan itu 0, maka intercept ini semata mencerminkan biaya, yaitu biaya yang dipikul oleh perusahaan. Lagi, aplikasi fungsi linear dalam model penentuan pendapatan nasional. Di sini sekali lagi kita dengan baik kita pelajari lebih lanjut pemahaman kita mengenai intercept dan slope. Ini adalah syarat keseimbangan selalu sama. Ibarat mengatakan jumlah penduduk sama dengan jumlah penduduk pria tambah jumlah penduduk wanita. Syarat keseimbangan seperti syarat keseimbangan pasar, demand sama dengan supply. Kita tidak terangkan lebih lanjut itu. Ada memang beberapa jenis-jenis hubungan dalam ilmu ekonomi. Ini adalah fungsi konsumsi. Sebagai fungsi linear, saudara lihat dibatasi A itu lebih besar daripada 0. B itu pecahan. B itu adalah pecahan. I sama dengan 0 sebagai fungsi konstan. Tujuan kita di sini adalah mau mencari pendapatan nasional keseimbangan dan konsumsi keseimbangan. Bagaimana kita menentukan itu? Ini persamaan ini mengharuskan kita menarik sebuah garis yang mengambil sudut 45 derajat, tentu dengan slope sama dengan 1. Garis ini menggambarkan fungsi Y sama dengan E, pendapatan sama dengan pengeluaran. Pada setiap titik pada garis ini mencerminkan pendapatan sama dengan pengeluaran. Pendapatan sama dengan pengeluaran. Kita lukiskan grafik fungsi C, tentu sebagai fungsi yang positif. Ada interceptnya, fungsi konsumsi, di mana A, ya, pada titik ini mengukurkan konsumsi, kita sebut di konsumsi otonom sama dengan A. Ya, sedangkan B mengukurkan kemiringannya, slope-nya. Fungsi investasi sebagai fungsi konstan. Dalam model penentuan pendapatan nasional, berlaku pengeluaran C tambah I sama dengan output nasional atau I. Jadi kalau kita selesaikan E, expenditure, pengeluaran, sama dengan C tambah I, maka kita memperoleh E sama dengan A tambah I0 tambah BY. A tambah I0 ini adalah intercept, sedangkan B adalah slope. Demikian selanjutnya, titik keseimbangan perekonomian tercapai pada titik ini, di mana garis E berpotongan dengan garis Y sama dengan E. Pada titik inilah pendapatan nasional itu adalah YE, pendapatan nasional keseimbangan. Tentu dengan memakai Y0 kita dapat memperoleh C keseimbangan. Ini gambarnya salah. C keseimbangan itu diperoleh dengan menentukan titik pada garis ini, kemudian kita mengukurkannya pada sumbu 3 ini, dan pada titik inilah konsumsi keseimbangan. Sekali lagi, ini menambah pemahaman kita mengenai intercept dan slope. Kita memakai garis
lurus yang mengambil sudut 40 derajat, berarti slope-nya sama dengan 1. Kemudian kita melihat dua garis ini sejajar satu sama lain karena slope-nya sama. Karena slope-nya sama, tapi intercept-nya berbeda-beda. Lebih tinggi intercept garis E sama dengan garis ini persamaan ini daripada persamaan C sama dengan A tambah BY. A tambah 0 lebih besar daripada A. Memakai angka-angka kita lihat, katakanlah Y sama dengan C tambah I, C sama dengan 20 tambah 0,75Y, dan I sama dengan 40. Memakai metode substitusi kita memperoleh Y sama dengan 240 dan C sama dengan 200. Secara grafik ditunjukkan oleh grafik 18 ini. Saudara lihat intercept garis-garis ini. Ya. Saudara lihat garis E dengan garis C sejajar satu sama lain karena slope-nya sama, sedangkan intercept-nya berbeda. Fungsi investasi sebagai fungsi konstan. Demikian fungsi konstan dan fungsi linear sudah kita bahas. Kita bahas sifat-sifatnya. Sekarang Anda disuguhkan soal-soal. Dengan menjawab soal-soal ini, Anda bisa lebih paham mengenai uraian-uraian tadi. Soal-soal ini terbagi atas pertanyaan konseptual dan pertanyaan hitungan. Anda sebaiknya bisa menjawab pertanyaan konseptual ini. Jawabannya sebenarnya sudah kita katakan tadi dalam uraian-uraian sebelumnya. Ada 6 pertanyaan konseptual. Pertanyaan hitungan. Ya. Ini hanya menyangkut teknis matematika saja, berhitung. Ya. Soal nomor 7 ini, dari uraian sebelumnya Anda memakai formula persamaan garis lurus, di mana diketahui ada 2 titik. Lalu kita mencoba menghubungkan kedua titik itu, dan itu dalam soal ini adalah persamaan fungsi permintaan. Nah, coba ini dengan formula yang sudah ada. Nomor 8, jelas, dia tetap sebuah perusahaan, biaya variabel dan harga jual. Jelas fungsi biaya perusahaan ini adalah $92.000 tambah 62X. Sedangkan 62X. Sedangkan fungsi revenue-nya adalah R sama dengan 62X. Tentu break even dapat dicari dengan memakai metode substitusi. Untuk saudara teruskan. Soal nomor 9 ini tidak sulit, ya. Sinilah kita ketahui apa makna slope itu dalam fungsi linear. Jawaban untuk soal ini, ya, kalau saudara lihat ada 2 titik waktu, Anda kurangkan dulu, lalu dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3, itulah penjualan rata-rata perusahaan itu. Kalau saudara sudah memperoleh itu, Anda dapat merumuskan persamaan fungsi penjualan perusahaan itu. Lebih jelas lagi, sebelumnya soal nomor 10 sama dengan soal nomor 7. Lebih jelasnya soal nomor 9 ini, kita lihat ini. Laba perusahaan Delta merosot pada tingkat yang konstan sebesar $7.000 per tahun. Bunyi kalimat ini jelas ini adalah fungsi linear. B-nya sama dengan 7.000. B-nya sama dengan 7.000. Maka persamaan fungsi linear itu adalah 58
10.000 tambah 7.000 X. Ya. Di sini T-nya sama dengan 0. T-nya sama dengan 0. Kalau T-nya sama dengan 0 berarti tahun di mana kita melihat kenaikan itu. Tentu saudara bisa menetapkan T sama dengan berapa pada tahun 2009. Kalau Anda sudah mengetahui persamaan itu, tentu kita bisa jawab soal nomor 12. Lagi mengenai fungsi linear, slope konstan ini. Saudara lihat ini slope 200. Kalau ditanya apakah penjualan naik atau turun setiap tahun, jelas ya naik. Naik sebesar 200.000 dolar. Demikian seterusnya, Anda bisa teruskan penyelesaian soal-soal ini. Sekarang, gabungan beberapa fungsi yang membentuk sistem persamaan atau model simultan akan kita jelaskan secara khusus nanti dalam modul sistem persamaan simultan dan matriks. Tak ada yang sulit di sini. Anda memakai metode substitusi untuk mencari Q dan P, yaitu kuantitas dan harga keseimbangan. Lalu harga barang substitusi naik di pasar menyebabkan penawaran pasar turun. Di sini yang dipersoalkan adalah intercept kurva penawaran itu naik. Kurva penawaran perusahaan itu intercept kurva penawaran perusahaan itu naik. Saudara lihat ini dari min 4 menjadi min 8. Anda teruskan memakai metode substitusi, titik keseimbangan awal dan titik keseimbangan yang baru memakai metode substitusi. Sama dengan yang tadi, Anda mencari pendapatan nasional keseimbangan, konsumsi keseimbangan. Di sini soal ini juga mencontohkan bagaimana intercept berubah, yaitu ketika investasi naik dari 20 menjadi 25, maka ada titik-titik keseimbangan yang baru. Saudara, kalau boleh saudara tunjukkan itu secara grafik. Serupa dengan tadi, soal nomor 16. Bagaimana intercept berubah menyebabkan titik potong yang baru. Dalam aplikasinya, bagaimana menyebabkan keseimbangan pasar bergeser dari yang lama menjadi yang baru. Saudara pakai metode substitusi serta lukiskan grafiknya. Sama dengan yang tadi, angka-angkanya yang dibedakan. Sekali lagi, dengan menyelesaikan ini, saudara semakin paham akan pengertian intercept dan slope yang sudah kita terangkan konsep-konsep teoritisnya tadi. Soal nomor 18 ya, untuk Anda latihan, Anda kerjakan. Soal 19 serupa dengan yang tadi, angka-angkanya yang dibedakan. Di sini ada yang menarik di sini, terangkan secara verbal. Jadi kita belajar matematika itu tidak sekedar angka-angka saja. Ada verbalisasi setiap persamaan. Misalnya 15 sebagai intercept, 0,8 sebagai slope. Ada makna ekonominya. Ingat, menafsirkan persamaan, ada makna matematisnya, ada makna ekonominya. Seperti di dalam fungsi persamaan fungsi penawaran. Ya. Kita tuliskan minus C tambah DP. Minus C itu mempunyai makna matematik supaya P berpotongan pada sumbu yang pada level yang positif. Kalau kita tidak menaruh negatif, ada persoalan ekonomi yang dilanggarnya. Tadi saya katakan ada kuantitas ketika harga, ada kuantitas barang ditawarkan di pasar ketika harga sama dengan 0, hal yang mustahil terjadi. Jadi tanda aljabar, koefisien tidak asal dibuat.
ada logika ekonominya. Itu yang bisa kita sampaikan mengenai intercept dan slope. Demikian pembahasan kita mengenai fungsi konstan dan fungsi linear serta aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Tentu untuk mendalami materi ini lebih lanjut, Anda dapat merujuk literatur yang sudah kita sebutkan di modul pendahuluan. Terima kasih dan sampai bertemu di materi selanjutnya.